Tema khotbah kita adalah bread of life, ya. Roti hidup. Siapa itu roti hidup? Yesus. Dan roti itu untuk apa, saudara? Untuk dimakan, ya, untuk dimakan. Jadi makanlah Yesus, betul tidak? Makanlah Yesus. Nah, untuk supaya lebih tajam lagi, maka saya ambil tema yang similar, yang sama. Tema kita hari ini adalah hampir sama dengan itu sejajar, yaitu apa? Oke. Makan dagingku dan minum darahku. Bukankah kita jarang mendengar khotbah tentang ini? Makan dagingku dan minum darahku. Sebenarnya intinya similar dengan roti itu. Nah, saudara, saya undang saudara untuk bangkit berdiri dan marilah kita bersama-sama membaca Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Biasanya kita sudah hafal, ya. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Amin. Jadi saudara, Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, bukan untuk mengadili, bukan untuk menyatakan kesalahan dan dosa kita, tetapi untuk menyelamatkan kita, untuk menyelamatkanmu. Oleh karena itu percayalah kepada Yesus. Bukankah itu kabar baik? Bukan itu adalah kabar kesukaan? Itulah sebabnya kabar ini disebut Injil. Karena Injil adalah kabar kesukaan. Beri salam kepada sebelah Anda kiri dan kanan dan katakan, Yesus telah menyelamatkanmu. Ya, Yesus telah menyelamatkanmu. Oke. Jadi saudara, marilah kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Silakan duduk saudara. Saatnya tiba kita akan mendengar firman Tuhan. Oleh karena itu hamba-Mu berdoa, biarlah Tuhan memberi hikmat kepada hamba-Mu. Berilah kepada hamba-Mu hati yang disucikan, karena firman Tuhan adalah kudus. Biarlah kita terima dengan hati yang kudus, dengan hati yang suci. Konsentrasikan pikiran kami kepada firman-Mu, karena firman-Mu selalu mengarah seperti kompas ke arah yang benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah Tuhan, biarlah apa yang kami dengar sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Amin. Saya akan menceritakan sebuah kisah. Ya. Kisah ini adalah kisah yang terjadi sebenarnya. Ya. Saya tidak tahu apakah saudara pernah mendengar kisah ini atau tidak. Tapi biarlah kita dengar kembali kalau yang sudah mendengar. Kisahnya sih hanya kisah biasa saja, saudara. Tapi entah mengapa kisah ini selalu ada di dalam hati saya. Selalu menyentuh hati saya. Begini kisahnya, saudara. Setelah Perang Dunia Kedua, orang-orang Amerika mempunyai kebiasaan baru atau mempunyai tradisi baru, yaitu setiap bulan Desember atau di sana disebut setiap bulan Natal. Mengapa disebut Natal, saudara? Karena mal-mal, gereja-gereja dihias pohon Natal, dan banyak rumah orang Kristen juga dihias pohon Natal. Di bulan Natal ini, beberapa rumah di jendela depan rumahnya ditempelkan gambar bintang, saudara. Ada yang berwarna biru, ada juga yang berwarna kuning keemasan, atau mereka sebut warna gold.
warna emas, saudara. Kuningnya seperti itu, ya. Apa artinya, saudara? Bintang yang berwarna biru artinya di rumah itu ada orang yang ikut berperang untuk membela negaranya. Sedangkan yang berwarna gold atau warna emas, di rumah itu ada orang yang ikut berperang dan gugur dalam peperangan. Ia mati secara terhormat sebagai pahlawan. Suatu saat, setelah perayaan Natal sore hari, seorang ayah dan anaknya yang masih SD kelas 1 atau kelas 2 pulang dari gereja berjalan kaki. Anaknya bertanya, mengapa ada gambar bintang di depan jendela di muka rumah? Ada yang berwarna biru, ada juga yang berwarna gold. Kemudian ayahnya menjelaskannya. Sejak itu, saudara, setiap anak itu melihat bintang di depan jendela, anak itu sangat kagum. Bahkan bersukacita, bersorak karena orang di rumah itu mencintai negaranya. Atau orang di rumah itu berkorban bagi negaranya. Anaknya terus berkata, tuh lihat, di sana ada bintang, di sana ada bintang, di sana ada yang biru, di sana ada yang keemasan warna gold. Setelah berjalan sekian lama, akhirnya mereka beristirahat di taman, saudara. Mereka duduk di bangku taman. Langit pada waktu malam itu sangat cerah. Si anak melihat ke langit. Tiba-tiba ia berteriak kepada ayahnya, "Dad," katanya. Ya, orang Amerika kalau bilang ayahnya daddy, saudara. "Dad, lihat ada bintang yang sangat bercahaya," sambil menunjuk ke langit. Rupanya di jendela sorga juga ada bintang gold, katanya. Artinya ada orang yang mati di sorga sebagai pahlawan. Papahnya menjelaskan, memang benar ada orang yang tinggal di sorga, yaitu Yesus, mati menebus dosa kita untuk menyelamatkan kita. Yesus mati tapi bangkit kembali mengalahkan maut. Kisah ini adalah kisah yang sederhana, saudara, tapi membekas dalam hati saya. Kalau malam saya lihat bintang, saudara, saya ingat Yesus berkorban buat kita, mati untuk menebus dosa kita. Dalam bulan Desember ini, marilah kita kembali merenungkan tentang kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus memerintahkan untuk mengadakan sensus penduduk di seluruh kerajaan Roma. Sebenarnya sensus itu hubungannya erat dengan pemungutan pajak penduduk. Ya, pemungutan pajak penduduk. Dalam Lukas 2 ayat 4 sampai dengan 7. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, untuk melahirkan. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, khotbah hari ini kita akan merenungkan tentang ayat yang 7. Anaknya yang sulung dibungkus dengan lampin, dibaringkan dalam palungan, tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan, ditambah dengan para gembala. Itu yang kita renungkan hari ini. Kita mulai dengan anaknya yang sulung, saudara. Satu anaknya sulung. Ketika sampai di Bethlehem, saatnya Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang bayi laki-laki, anaknya yang sulung, yaitu Yesus. Perhatikan kata-kata anaknya yang sulung, bukan anaknya yang tunggal, saudara.
Anaknya yang sulung. Bukan anaknya yang satu-satunya, bukan. Tapi anaknya yang sulung. Artinya, setelah melahirkan Yesus, Maria melahirkan lagi anak-anak yang lain, yaitu adik-adik Yesus. Ya, melahirkan anak dari suaminya Yusuf. Jadi Yesus memiliki adik-adik, saudara. Jadi Yesus bukan anak satu-satunya, bukan anak satu-satunya Maria. Meskipun hanya Yesuslah satu-satunya yang dikandung oleh Roh Kudus. Karena waktu itu Maria belum menikah dengan Yusuf. Hanya sudah bertunangan. Sekali lagi saudara. Yesus memang anak tunggal Bapa. Anak tunggal Allah Bapa. Tapi bukan anak tunggal Maria. Yesus adalah anak sulung Maria. Saya harap saya mengingatkan kembali sehingga saudara jelas. Anaknya yang sulung. Yang kedua, saudara, dibungkus dengan lampin. Dibungkus dengan lampin, saudara. Apa artinya? Dibungkus artinya dibedong, saudara ya. Itu orang bahasa Indonesia juga ya. Dibedong atau dibedung ya, dengan lampin. Mengapa dibedong, saudara? Agar bayi tidak motah. Saudara motah yang suka sehingga kainnya kemana gitu. Dan bayinya bisa kedinginan, saudara. Maka harus dibedong, dibungkus. Nah, saudara, sehingga bayi tidak kedinginan. Nah, apa itu lampin? Lampin itu mempunyai dua arti. Arti yang pertama, kain bekas bukan kain baru. Kain bekas atau kain kusam. Kain kusam tuh warnanya sudah lusuh. Bahasa Inggris mah belel, saudara ya. Belel ya. Ini sudah belel, sudah kusam. Itu kain lampin untuk membersihkan anak domba yang baru lahir. Karena biasa domba lahir suka ada sedikit darah. Suka ada lemak-lemak, saudara. Dibersihin oleh lampin itu. Arti yang kedua, kain lampin itu adalah kain bekas yang dipakai sebagai alas duduk di punggung keledai. Jadi kalau orang naik menunggang keledai, gak langsung menunggang, tapi dikasih dulu lampin. Lampin ya, lampin. Bukankah Maria naik keledai ke Bethlehem? Jadi keledainya ada kain lampin. Kemungkinan besar bayi Yesus dibedong oleh kain bekas, kain kusam, yaitu alas duduk yang diletakkan di punggung keledai. Yusuf tidak sempat membeli kain untuk membedong bayi karena terlalu sibuk mencari penginapan. Meskipun akhirnya mereka menemukan tempat kosong, bukan kamar kosong penginapan, saudara, yang ditemukan tempat kosong, ya, yaitu kandang domba. Sekali lagi, entah kain bekas untuk membersihkan anak domba, entah kain bekas sebagai alas duduk di punggung keledai, pokoknya kain bekas untuk binatang. Itulah yang dipakai untuk membedong bayi Yesus, untuk membedong raja di atas segala raja. Begitu sederhana. Suhu di Palestina atau di Bethlehem pada waktu di malam hari itu bisa turun. Di waktu siang sekitar 30, 32 atau 30-an, saudara. Tapi dia bisa turun sampai 10 derajat. Bahkan kalau di tengah malam sekitar jam 1, jam 2, dia bisa sampai 6 derajat. Jadi jelas bayi yang lahir harus dibedong. Harus diberi kehangatan. Terutama di malam hari. Harus dibedong. Dan saudara pikirkan, saudara. Yesus dibedong oleh kain bekas. Yesus dibedong oleh kain yang sudah lusus, yang sudah belel, saudara. Kain bekas. Yang ketiga, saudara, di palungan, dibaringkan di palungan. Di kandang domba, bayi Yesus dibaringkan di dalam palungan. Apa itu palungan?
Palungan adalah tempat makan atau tempat minum domba. Jadi ketika Yesus dibaringkan di dalam palungan, sedangkan domba makan apa yang ada di dalam palungan, bukankah itu berarti secara rohani, Yesus adalah makanan domba? Dia disimpan di tempat makanan domba. Jadi artinya seperti roti hidup. Makanlah Yesus. Makanlah Yesus. Secara rohani Yesus adalah makanan domba. Domba itu melambangkan siapa, saudara? Domba itu melambangkan kita orang percaya. Itulah sebabnya di dalam Yohanes 6 ayat 54, Yesus sendiri yang berkata. Yesus yang sendiri berkata, dia dibaringkan di palungan. Oleh karena itu, makanlah aku. Yohanes 6:54 berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Jadi Yesus itu roti hidup, kita harus makan. Yesus itu adalah di dalam palungan. Jadi domba harus makan. Sedangkan domba itu melambangkan diri kita. Dan Yesus sendiri berkata, makanlah dagingku dan minumlah darahku. Sekali lagi saudara, artinya domba yaitu kita orang percaya harus makan tubuh Yesus. Yaitu makan dagingnya dan minum darahnya. Beberapa saudara mungkin berkata, loh Yesus kok ngajarin kita kanibal sih? Ngajarin kita supaya orang makan orang sih? Jelas bukan itu artinya saudara. Sebenarnya Yesus bukan bicara tentang jasmani. Yesus tidak bicara tentang kanibal. Yesus sedang berbicara tentang bagaimana memiliki hidup yang kekal. Yesus sedang berbicara tentang bagaimana memiliki hidup yang langgeng. Apa yang disebut hidup yang kekal, saudara? Hidup pada tingkat yang tertinggi. Derajat paling tinggi, yaitu tidak binasa. Tidak akan mati, saudara. Itu hidup kekal. Yesus akan membangkitkannya di akhir zaman. Alkitab berkata, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi lawan hidup yang kekal adalah binasa, kematian yang kekal. Perlu diketahui kehidupan yang paling rendah kalau kita lihat adalah plant life atau kehidupan tanaman. Yaitu hidup hanya bertumbuh saja, dulunya kecil, sekarang sudah jadi pohon, sudah jadi besar. Hanya itu saja saudara, kehidupan pohon. Kemudian hidup yang lebih tinggi adalah animal life atau kehidupan binatang. Animal life bukan saja bertumbuh tapi juga bisa bergerak, bisa berpindah tempat, malahan bisa berpikir meskipun pikirannya sederhana. Saudara. Misalnya seekor anjing yang kejeblos ke dalam lubang, ketika menjumpai lubang itu lagi, ia menghindar, ia tidak mau kejeblos lagi. Artinya anjing juga bisa mikir, saudara. Tapi mikirnya sederhana. Dia nggak mau jeblos lagi karena punya pengalaman. Hati-hati dengan lubang itu. Selanjutnya human life. Hidup yang lebih tinggi lagi, yaitu kehidupan manusia. Bukan saja ia bisa berpikir, tapi juga bisa merenungkan dirinya. Anjing tidak bisa merenungkan dirinya. Merenungkan dirinya. Mengapa aku ada di dunia? Mulai manusia berpikir, mengapa tiba-tiba aku ada di dunia? Siapa yang menciptakan aku? Bukan saja memiliki jiwa, manusia memiliki roh yang membuat kita bisa menyembah pencipta kita, yaitu Tuhan. Tapi ada kehidupan lagi yang lebih tinggi dari manusia. Itu yang disebut Zoe life. Kehidupan kekal, kehidupan yang tidak pernah mati. Kekal itu artinya tidak mati. Kehidupan yang tidak pernah mati, kehidupan yang tidak pernah binasa.
Kehidupan yang sempurna, tidak ada kekhawatiran dan ketakutan lagi. Hidup yang kekal. Yesus berkata, makan dagingku dan minum darahku, maka kamu akan memiliki hidup yang kekal. Bukankah Yesus itu firman yang hidup? Bukankah Yesus itu firman yang menjadi manusia? Oleh karena itu, makanlah firman itu. Mari kita akan memakai, maka kita akan memiliki hidup yang kekal. Makan firman itu. Dengan kata lain, percayalah, renungkanlah, hayatilah firman itu. Ingat akan selalu janji-janjinya dan kamu akan menerima hidup yang kekal. Di ayat yang lain Yesus berkata, akulah roti hidup, akulah air hidup. Makan roti hidup itu menyebabkan jiwa kita tidak akan lapar lagi. Dan minum air hidup menyebabkan jiwa kita tidak akan haus lagi. Karena air itu akan memancar terus menerus di dalam hati kita. Saudara ingat pembicaraan Yesus di pinggir perigi dengan perempuan Samaria? Saya percaya Yesus dengan sengaja datang ke Samaria untuk bertemu dengan perempuan itu. Dan Yesus menunggu di tepi perigi itu sampai perempuan Samaria itu datang. Yesus berkata kepadanya, barang siapa minum air perigi ini, ia akan dahaga lagi, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang kuberikan, ia tidak akan dahaga lagi selama-lamanya. Selama-lamanya sampai hidup yang kekal. Sekarang saya akan sedikit menggambarkan palungan itu kayak gimana, saudara. Palungan di zaman dulu, di zaman Yesus adalah seperti ini. Bukan dibuat dari kayu, tetapi dari batu. Ada gambarnya? Gak ada. Waduh. Dibuat dari batu, saudara. Zaman dulu itu palungan dari kayu, ya, bukan dari. Tapi dari batu. Tepatnya batu yang gimana? Tepatnya batu yang disebut batu itu tanah yang keras seperti batu yang dipahat menjadi palungan. Jadi tanahnya itu keras seperti batu, mungkin ribuan atau jutaan tahun tertekan, akhirnya tanah itu keras seperti batu dan itu yang dibuat palungan. Jadi palungan yang dibuat dari kayu adalah palungan yang ada di mal-mal, saudara. Di gereja-gereja pada perayaan Natal atau di rumah-rumah orang Kristen. Jadi yang dari kayu bukan palungan yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya itu dipahat dari batu atau tepatnya dari tanah yang keras seperti batu. Saya ada gambarnya, tapi rupanya gambar itu tidak tempel di sana. Ya boleh itu, ya boleh itu. Tapi gambar saya nggak seperti itu, Oke, ya udahlah, kira-kira gitu. Gambar saya mah ada jeraminya, ya. Palungan, liatin, batunya kan nggak seperti batu bener. Batunya nggak seperti batu bener. Ya. Nah, ini yang disebut palungan. Tapi yang ada di gereja-gereja perayaan Natal, yang ada di mal-mal selalu palungan dari kayu. Betul tidak ya? Sebenarnya tidak gitu, saudara. Menurut apa yang saya baca. Saudara perhatikan, waktu kelahiran dan kematian Yesus itu mirip, saudara. Lahir dan matinya mirip. Waktu lahir dibungkus dengan kain lampin, dibaringkan dalam palungan batu. Waktu mati sama, dibungkus dengan kain kafan. Kain kafan dibaringkan di atas lempengan batu. Waktu saya pergi ke Israel memang benar, saudara. Ini batu tempat Yesus dibaringkan. Jadi waktu lahir dibaringkan di atas batu. Waktu mati dibaringkan di atas batu, saudara. Kelahiran Yesus di kandang domba dipandang hina oleh dunia. Sama. Kematian Yesus di kayu salib juga dipandang hina oleh dunia. Hidup Yesus bukan untuk dielulukan, tetapi untuk mati
menanggung hukuman atas dosa kita. Itulah sebabnya populer kata-kata Yesus lahir untuk mati. Emang tujuan Yesus lahir untuk mati, untuk menanggung dosa kita. Yesus lahir. Mengapa harus mati? Untuk menanggung hukuman atas dosa kita, Yesus harus mati. Karena upah dosa itu maut atau kematian, mati. Yesus yang adalah Tuhan tidak akan pernah bisa mati. Kalau Yesus turun sebagai Tuhan tidak akan pernah mati. Itulah sebabnya Yesus lahir menjadi manusia agar bisa mati, agar bisa menanggung dosa kita. Karena upah dosa adalah kematian. Itulah arti Yesus lahir untuk mati. Tujuannya memang mati. Saya pernah mendengar seorang dari agama yang lain. Katanya Yesus itu menyelamatkan umat manusia. Nyelamatin dirinya aja gak bisa, kata dia. Betul gak? Di kayu salib menyelamatkan dirinya aja gak bisa. Dia mati. Dia tidak mengerti, saudara. Memang Yesus lahir. Yesus dilahir untuk mati. Untuk mati. Karena puncak dari dosa, upah dari dosa adalah maut. Adalah mati. Jadi banyak orang salah menafsirkan orang Kristen Alkitab. Dia dengan mengejek berkata, dia aja gak bisa menyelamatkan dirinya. Bagaimana mungkin dia menyelamatkan orang lain? Orang lain. Dia lupa Yesus lahir untuk mati. Yang keempat, seluruh penginapan penuh. Seluruh penginapan penuh. Karena ada sensus penduduk, maka orang-orang harus kembali ke tempat asalnya atas perintah Kaisar Agustus. Orang-orang yang berasal dari Bethlehem harus kembali ke Bethlehem, keturunan Daud. Yusuf dan Maria juga sebenarnya penduduk Nazaret, bukan penduduk Bethlehem. Nazaret di Galilea, tetapi karena sensus mereka harus kembali ke Bethlehem di Yudea. Sehingga penginapan di kota Bethlehem, kota Daud itu penuh sesak. Betul. Tapi saya percaya, saudara, itu semua karena rencana Tuhan. Emang Tuhan atur sampai semua penginapan penuh. Dia ke Bethlehem karena ada sensus. Tuhan pakai, saudara, si kaisar itu untuk ada sensus. Sehingga dia harus kembali sesuai dengan nubuatan. Bukankah Mesias telah dinubuatkan lahir di Bethlehem? Kalau nggak ada sensus dia nggak akan kembali ke Bethlehem, saudara. Memang diatur nubuatannya di Bethlehem, kota Daud. Yesus harus lahir di Bethlehem, kota Daud. Kita sendiri tidak bisa memilih kota di mana kita lahir. Bisa, saudara? Jadi anak siapa? Tidak bisa, saudara. Tapi Yesus yang adalah Tuhan bisa memilih di mana dia dilahirkan sebagai manusia. Jadi anak siapa? Yesus bisa milih. Yaitu di kota Bethlehem, di kota Daud. Yesus lahir di tempat yang hina. Sehingga bagaimanapun hinanya manusia, bagaimanapun berdosanya manusia, percayalah kepadanya, maka dia akan diselamatkan. Maka dia akan diselamatkan. Penginapan penuh. Itu berarti sebenarnya manusia menolak Yesus datang ke dunia sebagai juru selamat. Mereka menolak semua. Sehingga tidak ada tempat buat Yesus dilahirkan. Manusia merasa dirinya sanggup melakukan kebaikan dan kebenaran, yaitu melakukan hukum Taurat. Sehingga mereka tidak membutuhkan juru selamat. Mereka menolak juru selamat. Seluruh penginapan penuh menolak Yusuf dan Maria. Yusuf dan Maria. Manusia menolak, selalu menolak, karena ingin menonjolkan kemampuannya. Yang kelima, para gembala. Para gembala. Malam itu ketika semua orang sudah tidur, sudah terlelap, malaikat Tuhan menghampiri gembala yang tengah terjaga di padang menjaga ternak mereka. Saya tidak tahu jam berapa, saudara. Tapi saya pikir udah mendekati tengah malam, waktu malaikat datang. Mengapa gembala? Kaum yang sederhana, bahkan orang-orang
sana memandang orang-orang yang hina. Yang dipilih sebagai kaum pertama menerima kabar surgawi tersebut. Mengapa, saudara? Mengapa justru gembala yang pertama-tama tahu Yesus lahir? Mengapa malaikat tidak menghampiri raja-raja, imam-imam, atau orang-orang yang terpandang? Karena bukankah bayi Yesus yang lahir itu raja di atas segala raja? Tapi Allah mengutus malaikat justru kepada orang yang hina, kepada gembala-gembala di padang. Pada waktu itu malaikat menemui para gembala dan berkata dalam Lukas 2:4 ayat 14. Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Di antara manusia yang berkenan. Manusia yang berkenan kepadanya adalah bukan manusia yang memegahkan diri. Bukan manusia yang merasa dirinya hebat. Karena Allah bisa memakai orang yang bodoh di hadapan manusia untuk mempermalukan orang yang terpandang. Orang yang lemah mempermalukan orang yang kuat. Orang yang tidak berarti mempermalukan orang yang berarti. Memang dunia mengagungkan orang yang pintar. Mengagungkan orang yang kuat. Orang yang punya bakat. Tapi justru orang yang demikian, orang yang memegahkan diri, tidak akan pernah dipakai Tuhan. Dalam 1 Korintus 1 ayat 28 sampai 29. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, termasuk gembala, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya apa, saudara? Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Yang bisa membusungkan dirinya di hadapan Allah. Tuhan tidak akan pernah memakai orang yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tuhan hanya mau memakai orang yang rendah hati. Bukan orang yang sombong. Bahkan Tuhan membenci orang yang sombong. Orang yang meninggikan diri. Bukankah firman Tuhan berkata, Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Ingat, saudara, yang rendah hati bukan yang rendah diri. Beda, saudara, ya. Orang yang rendah hati berprinsip segala keberhasilannya semua karena anugerah Tuhan. Semua karena pemberian Tuhan. Itulah sebabnya saya bersyukur kepada Tuhan karena kemurahannya. Tapi orang yang rendah diri atau minder, saudara, adalah orang yang sibuk membandingkan dirinya dengan orang lain. Kebiasaannya mengeluh karena dia membandingkan. Kebiasaannya mengeluh. Dia berkata, orang-orang sudah punya motor sedangkan saya masih pakai sepeda. Mengeluh terus. Orangnya demikian, mana mungkin bersyukur kepada Tuhan. Dengan Tuhan memilih para gembala Allah yang pertama-tama menerima kabar sukacita itu. Berarti Tuhan mengasihi semua orang. Siapapun juga. Tidak terkecuali. Baik orang itu kaya atau miskin. Sukses atau gagal. Orang terhormat atau maupun yang biasanya. Bahkan orang berdosa pun. Kalau dia menyadari datang ke Yesus. Dia juga bisa dipilih Tuhan. Tuhan dapat memakai siapapun juga. Artinya Tuhan juga bisa memakai kita untuk kemuliaan Allah. Dan satu lagi yang perlu kita ingat seperti saya katakan. Jangan ada seorang pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Karena apa yang dimilikinya sebenarnya, saudara, semuanya karena pemberian Tuhan. Karena anugerah daripada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, biar jauhkanlah kami daripada memegahkan diri. Karena kami tahu keberhasilan kami semuanya karena anugerah Tuhan. Karena pemberian Tuhan. Jadi tidak ada alasan sama sekali untuk kami menyombongkan diri atau memegahkan diri. Semuanya dari Tuhan.
Dan kami bersyukur pemberian yang terbesar